Injil sampai Maranatha. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. 2 Petrus 3 ayat 9 sampai 10a. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, Maranatha berasal dari bahasa Aram, yaitu "Ya Tuhan kami, datanglah". Dalam pengertian lain, Maranatha juga dapat diartikan sebagai hari Tuhan, yaitu hari atau saat di mana Tuhan akan datang kembali untuk kali yang kedua. Berkenaan dengan pembahasan firman Tuhan, Injil sampai Maranatha, maka pembahasan adalah mengenai pengertian Maranatha, yakni hari kedatangan Kristus yang kedua kalinya untuk menjemput orang percaya. Di dalam 2 Petrus 3 ayat 1-16 ada beberapa peringatan yang harus diketahui dan dilakukan oleh orang percaya supaya senantiasa berjaga-jaga dan siap sedia menantikan kedatangan Tuhan. Maranatha. 1. Penolakan terhadap Maranatha. 2 Petrus 3 ayat 1-4. Hari Tuhan sudah pasti terjadi, namun masih banyak orang yang meragukannya. Mereka mengetahui tentang janji kedatangan Yesus yang kedua kalinya, namun mereka tidak sabar, bahkan menganggap Tuhan telah lalai menepati janjinya. Ayat 4a. Mereka bukan hanya tidak percaya hari Tuhan, lebih dari itu mereka melontarkan ejekan-ejekan terhadap janji akan kedatangan Tuhan. Ayat 4b. Tidaklah menjadi aneh ketika kita mengetahui apa yang melatar belakangi mereka yang tahu tetapi tidak mau tahu, tidak peduli, tidak percaya, bahkan menyangkali janji tersebut. Di dalam ayat 3b dituliskan, orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Mereka masih hidup menurut hawa nafsu duniawi, hidup dalam dosa. Penolakan terhadap hari Tuhan membuka peluang bagi mereka untuk terus-menerus hidup dalam hawa nafsu dosa. 2. Ajaran mengenai Maranatha. 2 Petrus 3 ayat 5-10. Mereka menganggap bahwa segala sesuatu tetap seperti semula, padahal mereka tahu bahwa bumi yang dahulu telah binasa, dimusnahkan oleh air bah. Ayat 6. Mereka menganggap Allah telah lalai menepati janji kedatangannya. Maranatha. Tidak demikian sebenarnya. Petrus menjawab argumen di atas dengan pengajaran di dalam ayat 8 bahwa Tuhan tidak terbatas oleh waktu. Bandingkan Mazmur 90 ayat 4. Allah dapat menyelesaikan sesuatu dalam waktu 1 hari untuk sesuatu yang kita pikir akan selesai dalam waktu 1000 tahun. Hal ini menunjukkan ketidakterbatasan Allah tidak dapat dibatasi manusia. Di dalam ayat 9, Maranatha belum terjadi, bukan karena Allah lalai menepati janjinya, melainkan ia sabar karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa dan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Allah masih memberikan kesempatan untuk orang berdosa berbalik dan bertobat. Bandingkan Roma 2 ayat 4. Injil masih harus diberitakan sampai ke seluruh dunia supaya semua orang bisa mendengar Injil. Matius 24 ayat 14. Ini merupakan kesempatan terbatas yang Tuhan berikan bagi kita supaya giat memberitakan Injil. Petrus menegaskan bahwa hari Tuhan akan tiba datang seperti pencuri. 3. Sikap terhadap Maranatha. Ayat 11-16. Pertama, mempergunakan kesempatan yang ada untuk bertobat. Ayat 15. Kesabaran Tuhan adalah kesempatan kita untuk beroleh keselamatan. Gunakanlah kesempatan itu dengan baik, yaitu dengan percaya kepada Tuhan Yesus dan menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Kedua, menantikan dan merindukan kedatangan Kristus. Ayat 14. Kasih kita kepada Allah membangkitkan kerinduan yang mendalam untuk segera bertemu dan bersama dengan Dia, Tuhan Yesus Kristus. Inilah yang seharusnya menjadi hasrat semua orang percaya dalam menjalani hidup dan pelayanan. Ketiga, mempercepat kedatangan Kristus. Ayat 12a. Ayat ini menuliskan dengan jelas kepada kita bahwa orang percaya bisa mengambil bagian dalam mempercepat kedatangan Kristus. Bagaimana caranya? Memberitakan Injil. Saat ini masih ada sekitar 7.000 suku yang terabaikan, yang belum mendengar Injil, dan sebagian ada di wilayah yang terjangkau oleh kita.
Gelombang pekabaran Injil sedang bergerak dengan cepat di seluruh dunia. Di manakah posisi kita? Apakah kita terlibat atau malahan menjadi penonton? Bagaimanakah respon kita? Aktif dan berkobar-kobar, atau malahan pasif dan menjadi dingin? Sahabat Iktus, kata tiba atau datang ayat 10 menekankan kepastian akan hari Tuhan, kedatangan Kristus. Sedangkan seperti pencuri berarti dalam hal waktu yang tidak diketahui atau disangka-sangka. Janganlah kita sibuk dengan menghitung-hitung atau menebak kapan Tuhan akan datang. Bandingkan Matius 24 ayat 36. Melainkan sibukkanlah diri untuk mempersiapkan kedatangannya dengan jalan memberitakan Injil kepada orang yang belum percaya. Saya harus selalu siap sedia dan berjaga-jaga dalam menanti kedatangan Tuhan. Waktu penundaan ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan bagi saya untuk terus-menerus bekerja keras memberitakan Injil, karena masih ada begitu banyak orang yang belum mendengar tentang berita keselamatan di dalam Yesus Tuhan. Saya baru mengerti bahwa seorang yang berkata mengasihi Tuhan Yesus, maka ia pasti merindukan kedatangan Yesus yang kedua, karena di sanalah dirinya dan semua orang percaya akan berjumpa dengan Yesus dan menikmati semua berkat-Nya. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, apakah saya merindukan kedatangan Yesus yang kedua kalinya? Mengapa hingga kini Yesus belum datang untuk kedua kalinya? Apa yang seharusnya saya lakukan dalam penantian saya akan kedatangan Yesus? Tuhan Yesus, datanglah kerajaan-Mu merupakan kerinduan, pengharapan dan keyakinan saya bahwa Engkau akan datang untuk kali yang kedua menjemput saya dalam kekekalan bersama-Mu. Saya merindukan kehidupan yang berkenan kepadamu pada saat Engkau datang nanti. Saya bersyukur karena saya telah memiliki kepastian keselamatan pada saat saya percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Namun, hasrat hati saya adalah semua orang dari segala suku dan kaum dan bahasa dapat mendengar Injil-Mu dan mereka pun diselamatkan. Pakailah saya ya Tuhan. Amin. Tanda seorang merindukan kedatangan Yesus adalah terlibat dalam pemberitaan Injil kepada segala suku bangsa. Kristuslah